pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang surah ayat 1-7 ya. Ayat Al-Lail ayat 1-7 itu menjelaskan tentang apa? Tentang janji Allah terhadap orang yang dermawan, yaitu balasan secara baik berupa pahala dan juga kelak, dan berbagai jalan kemudahan akan diberikan bagi orang yang dermawan. Jadi ayat yang itu tadi menjelaskan tentang balasan atau pahala bagi orang yang dermawan. Mungkin kalian sudah paham tentang materi yang sebelumnya itu. Jadi materi hari ini Bapak ada foto lagi. Ada dilihat. Nah, di sini ada foto dua. Kira-kira foto yang pertama ini foto tentang apa? Anak yang berusaha. Ini suami, ini istri. Nah, ya, terus di sini ceritanya istrinya ingin minta uang kepada suaminya, namun suaminya tidak ingin memberi. Berarti suaminya itu apa? Bakhil. Nah, di sini ada yang kedua, dompet terkunci. Artinya apa? Tidak mau mengeluarkan uang. Itu berarti sifat apa? Sifat kikir atau bakhil. Ya. Berarti untuk pembahasan kita hari ini adalah Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Nah, kalau kemarin kan sudah kita belajar tentang Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7. Hari ini kita belajar tentang Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11, yaitu tentang isi kandungannya dan juga tentang arti dari Quran surah tersebut. Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Kalau materi sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang sifat orang dermawan. Nah, hari ini kita belajar tentang lawan dari dermawan tadi, yaitu bakhil atau kikir. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya ini adalah tulisan surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Pada pembelajaran hari ini kalian itu diharapkan yang pertama bisa menerjemahkan surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Kemudian bisa menjelaskan isi kandungan yang terdapat pada surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Ya, baiklah. Kita baca sama-sama dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba
sifat dan balasan orang bakhil. Nah, ya, kita perhatikan sambil dicatat. Mungkin ada nanti kita akan terjemahkan. Yang pertama, kita bahas dulu soal ayat yang pertama. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil, bakhila itu bakhil, wastaghna dan merasa cukup. Jadi orang bakhil itu merasa selalu dirinya cukup terus. Artinya tidak mau keluar duit, ya, tidak mau keluar duit karena kalau dikeluarkan berarti dia akan tidak cukup. Nah, jadi selalu merasa dirinya cukup terus. Terus sifat orang bakhil yang kedua, wa kadzdzaba. Apa arti kadzdzaba? Mendustakan. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Dan mendustakan dengan kebaikan. Jadi sifat orang bakhil yang kedua adalah mereka mendustakan kebaikan. Jadi segala perbuatan yang baik itu didustakannya. Paham? Ya, nah. Lalu kalau ada tadi sifat bakhil yang pertama tadi dia selalu merasa kaya, ya Allah, dan juga mendustakan dengan kebaikan, maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Nah, maka kami mudahkan baginya jalan kesukaran. Artinya segala sesuatu yang sukar itu akan mudah datang kepada dirinya. Jadi orang yang bakhil itu akan selalu merasa kesusahan karena susahnya itu kalau nanti ada orang yang ada yang minta uang kepada dirinya, dia akan merasa kesusahan. Dia akan berusaha menyembunyikan harta yang dia miliki agar tidak keluar dari dompetnya tadi kan. Terus wama yuni. Wama di sini adalah tidak, dan tidaklah bermanfaat baginya maluhu, hartanya. Jadi hartanya tidak bermanfaat. Tidak taradda. Apabila dia sudah meninggal atau sudah meninggal, kalau mati, ya. Jadi apabila sudah mati, harta tadi tidak bermanfaat lagi bagi kita. Ya, langsung kita ulang dulu. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna. Artinya dan mendustakan dengan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra. maka kami mudahkan baginya jalan kesukaran. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidaklah bermanfaat manfaatnya apabila dia sudah meninggal. Nah, di sini Ustaz ada cerita di sini lah mengenai orang yang bakhil ini. Jadi di suatu desa itu ada orang yang sangat bakhil. Dia tidak mau memberikan hartanya walaupun hanya sedikit. Misalnya ada orang yang minta sumbangan, walaupun hanya sedikit dia tidak mau mengeluarkan. Jadi katanya begini, aku sudah susah-susah mencari harta, mana mungkin aku ingin mengeluarkan hartaku untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang fakir, untuk anak-anak yatim, mana mungkin, karena ini adalah harta dari hasil usahaku sendiri di sini. Lalu pada suatu hari orang yang bakhil tadi
apa? Jatuh sakit. Nah, sesudah jatuh sakit tadi, karena dia sudah terkenal dengan sifat bakhilnya tadi, orang-orang pun tidak ingin membantunya, karena dia sudah tahu, ya Allah, sudah orang-orang kampung sudah tahu bahwa beliau itu dahulu tidak pernah membantu. Nah, terus ada tetangganya yang menyarankan, kalaunya sampian ini sakit, lebih baik berobat ke rumah sakit saja. Jadi kata orang bakhil tadi, mana mungkin aku ingin berobat ke rumah sakit, karena itu akan merugi duit, ya Allah. Nah, duit ya atau akan sia-sia kalau saya berobat ke rumah sakit. Nah, lebih baik duit ini saya simpan saja, nanti akan saya bawa ya kalau memang saya mati juga akan saya bawa nanti ke alam kubur katanya. Lalu setelah itu dokter pun tidak bisa melakukan seperti itu, Pak, tidak bisa menyadarkan tadi. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil. Anak kecil ini menjenguk datang kepada orang bakhil tadi. Dia berpesan kan, mungkin anaknya tadi adalah anak yatim yang meninggal orang tuanya. Jadi setelah menjenguk orang bakhil tadi, orang bakhil tadi pun marah. Disangkanya anak yatim tadi ingin minta duit, padahal dia tidak minta, tetapi dia hanya menitipkan satu jarum kepada orang bakhil tadi. Jadi kata anak tadi kan, ini jarum, ya jarum. Ini jarum. Tolong nanti kalau pian mati atarapan lawan abahku ya. Di surga ini menghadapi sudah. Karena pas waktu meninggal semalam, sidin bebasan. Ya Allah. Sidin bebasan minta atarakan jarum. Kira-kira gawian nang kuitan anak yatim tadi sidin dahulunya penjahit. Jadi minta makan jarum tadi. Nah, minta makan jarum. Lalu anak yatim tadi ini mencoba berkirim lawan orang nang bakhil tadi. Lalu dijulung jarum tadi, anaknya orang bakhil tadi malah tambah marah. Nah, kenapa kamu ini? Apa menyuruh saya membawakan jarum ini? Apa ingin mendoakan saya mati? Ya, sudah tahu aja ya Allah istilahnya. Kalau mati itu tidak bisa dititipkan apa-apa. Lalu jeraya sang anak tadi. Lalu kenapa sampian semalam bersuara hartanya jangan keluar ke dalam kubur kita kan? Istilahnya. Nah, lalu setelah itu orang yang bakhil tadi sadar. Ya Allah sadar. Setelah sadar kemudian sembuh, akhirnya dia taubat kemudian menjadi orang yang dermawan lagi. Nah, kalau dia sudah yang dermawan, ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, akan terbuka jalan kebaikan. Nah, kalau kita bersifat dermawan, kalau kita bersifat kikir, tadi akan terbuka segala jalan kesukaran. Ya lah, apa? Iya. Terus di sini untuk memantapkan pemahaman kalian tentang mengartikan surah Al-Lail ini, di sini dibagi dua kelompok, dua kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Ini langsung saya bagi. Ya, silakan satu-satu di belakang. Yang mana? Ya. Ini silahkan ditempel di situ. Tempel arti yang pas. Nah, yang pas sesuai dengan situ makanya di sini Arabnya. Ini ditempel. Silahkan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silahkan maju. Langsung ditempel ya, langsung ditempel.
Nah, ya silakan kita koreksi dulu. Merasa cukup itu ayatnya adalah wastagna. Benar lah. Kelompok kedua gimana? Jujur. Kelompok kedua. Ya, jujur. Ada satu. Terus ini pasal yasiruhu, memudahkan artinya. Jujur. Terus al-usra, jalan yang sukar atau kesukaran. Ya, jadi mujur ketiganya. Ya terus kelompok dua. Ya kelompok dulu. Ya silakan kelompok dua maju. Tempel gimana? Kelompok dua dapat kata mendustakan. Mendustakan itu kadzdzaba, wa kadzdzaba. Kelompok satu gimana? Nah, terus ini wa ma yumni ya, yumni artinya bermanfaat. Nah, terus tidak taradda. Binasa ya. Ya, silakan tepuk tangan semua untuk saya. Berarti coba kita artikan dulu yang ayat yang pertama, karena ini sudah ada kata-katanya wa amma man bakhila wastagna. Ya silakan kelompok dua. Ya. Wa kadzdzaba bil husna. Kelompok satu. Ya. Fasan yasiruhu lil husna. Kelompok dua. Wa ma yumni anhum maluhu idza taradda. Kelompok satu. Saya mungkin apa untuk penerjemahan sudah dapat mulai. Nah, tentang isi kandungannya tadi, ini membahas tentang apa tadi? Membahas tentang orang bakhil. Ya, bagaimana sifat-sifat orang bakhil? Merasa cukup dan memberikan. Apa akibatnya kalau kita bakhil? Akibatnya kemungkinan kesukaran dan hartanya tidak pernah binasa. Ya silakan semuanya berdiri untuk kita explaining dulu lah. Berdiri. Masih ingat lagu Liyadani? Lagu Liyadani Yumna Wisa? Ya, ya semuanya baik. Kita bernyanyi dulu supaya menambah semangat untuk belajar sejarah ini ya. 1, 2, 3. Liyadani Yumna wa Yusra fi kulli yamin khamsu asabila al-ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsa wal-binsa. Ini yang lihat dari berarti tangan kita ya, silakan duduk. Tangan kita ini lebih baiknya digunakan untuk perbuatan yang baik seperti dermawan, dan jangan kita gunakan tangan kita untuk bakhil agar kita terhindar dari jalan kesukaran ini ya. Baiklah, mungkin pembelajaran kita cukup untuk hari ini. Pada pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan belajar tentang hadis mengenai sifat dan bahaya orang bakhil, hadisnya. Nah, kalau ini ayatnya, dan juga diharapkan untuk minggu depan kalau bisa ayatnya ini dihafal. Nah, ayat ini dihafal. Ya, mungkin cukup untuk sekian hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama.
ya?